Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Dinda Aliza Smita selaku moderator pada podcast kali ini. Saya dari Prodi Akuntansi Angkatan NC8 Universitas Internasional Semen Indonesia. Selamat bertemu kembali di podcast episode ketiga dengan tema Insecure and Self-Love. Di sini saya ditemani oleh seorang pembicara yang cantik, yaitu Kak Rizky Mulyaningsih dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Halo Kak Rizky, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukan Kakak di masa pandemi ini apa ya Kak? Jadi kesibukan saya sekarang ya kuliah online sama ada bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu bisnis apa ini Kak? Barangkali bisa buat motivasi gitu. Jadi ada bisnis makanan ringan sama kayak jual baju-baju gitu sih, Kak. Semoga sukses selalu ya Kak. Ya, amin, makasih. Oke, langsung saja kita mulai ya Kak ya sesi tanya jawabnya. Untuk yang pertama yaitu, nah menurut Kakak apa sih itu insecure? Baik, menurut saya insecure itu adalah sebuah rasa tidak aman, bisa juga diartikan sebagai rasa takut akan sesuatu yang dipicu oleh rasa tidak puas kepada diri sendiri dan juga tidak yakin akan kapasitas diri sendiri. Jadi gitu insecure. Oke, jawabannya bagus sekali. Untuk yang pertanyaan kedua, nah menurut Kakak itu penyebab-penyebab insecure sendiri itu apa saja sih? Jadi dari pandangan psikologi sendiri, insecure itu penyebabnya menurut saya yang ketahui ada 3. Yang pertama, insecure dikarenakan adanya sebuah kegagalan atau penolakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, insecure bisa disebabkan karena mengalami kecemasan sosial. Seperti rasa takut dievaluasi orang lain, itu dapat menyebabkan seseorang cemas, yang nantinya akan membuat orang tersebut tidak merasa nyaman dan akhirnya mereka insecure. Kayak gitu. Terus yang ketiga, insecure disebabkan oleh dorongan perfeksionisme, di mana setiap orang itu memiliki standar yang sangat tinggi dalam segala hal yang dilakukan. Jadi yang ketiga penyebabnya ini yaitu perfeksionisme, di mana orang itu harus mencapai apa yang diinginkan dengan target yang tinggi. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini, dampak apa saja sih Kak yang disebabkan oleh insecure sendiri? Menurut Kakak? Jadi menurut kakak, dampak dari insecure ini sangat itu sekali menyebabkan mental ini bisa gangguan gitu. Seperti kesehatan mental kita nanti bisa jadi depresi, mengalami gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, menjadi orang yang paranoid, bisa juga sampai nantinya mengalami gangguan makan dan juga masalah pada body image yang sekarang itu kayak terlalu kurus, terlalu gendut, kayak gitu-gitu deh. Jadi dampak insecure itu sangat berat banget. Dapat merusak atau menyebabkan gangguan kesehatan mental kita, kayak gitu. Jadi sangat berat banget ya Kak ya kalau buat kita yang sering merasa insecure gitu. Iya, bener banget. Nah, Oke. Nah, terus gimana sih Kak caranya kita itu biar tidak merasa insecure gitu? Misalnya kan, biasanya kan kita juga ya sering merasa insecure, entah itu karena fisik atau karena
apa namanya nilai gitu, sering kali sih. Nah, terus menurut kakak itu gimana biar kita itu tidak merasa insecure? Jadi menurut kakak sendiri ada 3 cara agar kita tidak mengalami insecure tersebut. Yang pertama, kita tingkatkan rasa percaya diri kita. Yang pertama itu. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi pertama harus meningkatkan rasa percaya diri pada apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita harus pinter-pinter memilih lingkungan yang positif buat kita. Makanya kita harus pinter-pinter bergaul dengan teman ataupun dalam lingkungan apapun itu. Kayak contoh di kuliah juga harus bisa pilih lingkungan yang baik untuk kita itu gimana. Kemudian yang ketiga, kita dapat berlatih untuk self-compassion, yaitu dengan cara berbicara yang baik dengan diri kita sendiri. Jadi kita perlu untuk menghargai diri kita sendiri dengan cara kita berbicara pada diri kita sendiri. Kayak gitu. Kemudian tambahan juga, untuk agar kita nggak merasa insecure, itu bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat kita atau tersayang seperti keluarga, baik kualitas dan juga perspektif untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi Oke, baik. baik gitu, Dek. Terus tadi kata kakak kan kita harus bisa meningkatkan percaya diri ya kak ya. Nah, secara saya pribadi tuh kayak kadang itu kurang percaya diri banget gitu kak. Misalnya kalau bicara di publik itu kadang kayak suka, aduh kok aku takut gitu lah. Menurut kakak itu gimana sih kak kita biar bisa percaya diri gitu di depan orang banyak, entah public speaking atau Baik, jadi bisa dengan cara kita gimana sih Kak cara untuk agar menimbulkan rasa percaya diri? Yaitu bisa dengan cara kita pertama kalau misal kita kayak di panggung-panggung gitu jadi apa kayak MC atau apa itu sebaiknya kita harus menenangkan diri ya pertama kayak gitu Dek. Kita latihan pernafasan kayak gitu dan juga kalau bisa kita latihan dulu sih yang dipentingkan itu. Terus kita harus siap ketika di panggung kayak gitu, Dek. Seperti itu sih. oke. Oke, oke. Nah, ini kan insecure ya, Kak ya. Pasti kan ada gandengannya sama self love, nah, mencintai diri sendiri. Nah, menurut Kakak, mencintai diri sendiri itu yang seperti apa sih? Jadi pengertian self love itu apa sih? Jadi self love atau mencintai diri kita sendiri yaitu di mana kondisi kita dapat menghargai diri kita sendiri dengan cara mengapresiasi diri kita sendiri, baik kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, atau juga psikologis. Jadi self-love itu adalah ketika kita menghargai diri kita sendiri dan mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan atau kita raih kayak gitu. Oke. Berarti self love itu sangat penting sekali ya, Kak ya, buat diri kita sendiri. Iya, sangat penting sekali karena ketika seseorang itu sudah mencintai dirinya sendiri, dia pun akan senang hati mencintai orang-orang di sekitarnya. Jadi pertama, kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Maka dari itu, self-love sangat penting untuk ditumbuhkan dalam diri kita sejak kecil, sejak dini. Itu, Dek. Jadi penting banget self-love. Oke, oke. Terus gimana sih, Kak? Bagaimana caranya agar kita itu bisa menciptakan self love kepada diri kita sendiri gitu? Jadi ada cara yang paling efektif gitu kan, ada 4 langkah awal menuju self love. Yang pertama yaitu dengan cara self awareness yang artinya kesadaran diri, di mana kita ingin meningkatkan self love terlebih dahulu harus sadar dengan dirimu sendiri. Jadi kita harus sadar nih diri kita sendiri ini gimana kayak gitu, memahami karakter kita sendiri itu gimana, terus kelemahan kita, kekurangan kita itu apa, itu yang dinamakan kesadaran diri.
Tapi mungkin kesadaran diri itu terkesan kayak remeh gitu. Tapi ini harus diberanikan, Dek. Karena menurut kakak, kesadaran diri ini sangat penting sekali untuk mengenal diri kita sendiri. Karena ini merupakan sebuah langkah awal kita untuk bisa menemukan dan mengembangkan diri kita sendiri kayak gitu. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara self-worth, yang artinya yaitu harga diri. Di mana harga diri itu yaitu suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Jadi yang kedua itu. Yang pertama tadi kan kita sudah menemukan diri kita sendiri. Nah, yang kedua ini namanya harga diri. Ini di mana seseorang itu sudah menyadari bahwa dia itu tidak perlu mengikut standar penilaian orang lain. Ini penting sekali. Karena zaman sekarang itu bahkan kebanyakan orang itu ngikutin orang lain dan dia nggak jadi dirinya sendiri kayak gitu. Itu sama dengan menyakiti dirinya sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi yang kedua ini harus menghargai diri sendiri, harga diri kayak gitu. Kemudian yang ketiga bisa dengan cara self-esteem, yaitu kepercayaan diri. Nah, self-esteem ini merupakan hasil evaluasi kita terhadap diri kita sendiri. Nah, hal ini termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Jadi, yang ketiga, self-esteem, kepercayaan diri ini, di mana kita itu mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi, harus mampu mengevaluasi diri kita sendiri, kayak gitu. Kemudian, jadi contoh yang ketiga tadi juga ada. Gimana sih contohnya, Kak? Misal, jadi kita berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kayak gitu. Jadi berbuatlah baik pada sesama dengan cara merawat diri, kayak gitu. Kemudian yang keempat, cara untuk agar kita mencintai diri kita sendiri atau self-love, yaitu dengan cara self-care, dengan cara perawatan diri. Nah, perawatan diri sendiri ini yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, baik itu secara fisik atau secara mental, kayak gitu. Jadi yang keempat ini yaitu perawatan diri kita sendiri, kayak gitu. Caranya gimana, Kak, untuk perawatan diri atau self-care? Yaitu dengan cara kamu bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas apa yang kamu sukai, dan itu bisa menjaga kesehatanmu baik menurut fisik maupun menurut mental. Kayak gitu. Sudah kayak gitu sih. Ada 4 cara untuk agar kita bisa mencintai diri kita sendiri kayak gitu. Oke, baik. Sangat bagus sekali sih, Kak, tips-tipsnya. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana sih, Kak, cara mengikhlaskan masa lalu agar bisa menghargai diri sendiri gitu? Nah, ini bagaimana sih, Kak, cara untuk mengikhlaskan masa lalu agar kita itu lebih bisa menghargai diri kita sendiri yang sekarang? Yaitu pertama dengan cara memaafkan. Jadi kita itu harus harus bisa memaafkan masa lalu kita. Dan kita harus memperbaiki di masa sekarang. Jadi pertama kuncinya adalah memaafkan. Memaafkan diri kita yang dulu itu gimana. Dan untuk sekarang kita harus lebih fokus untuk menghargai diri kita sendiri karena sebagai muslim ya. Sebagai muslim karena kita udah diciptakan sama Allah atau Tuhan kita secara baik, paling baik kayak gitu kan. Jadi dengan cara memaafkan, kita ikhlaskan masa lalu itu, nantinya kita akan merasa lebih menghargai, lebih bersyukur dengan diri kita sendiri kayak gitu. Oke, baik. Jadi kita harus bisa memaafkan diri sendiri ya, Kak, ya? Iya, benar. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini kan pertanyaannya, kita kan kadang sering nggak ya, kayak dibanding-bandingin, entah itu sama anak tetangga atau sama teman kita sendiri, entah dibandingin dalam bentuk fisik, dalam bentuk prestasi, gitu kan ya.
Nah, yang kadang itu bisa kepikiran, aduh saya kok dibanding-bandingin ya sama ini, dan akhirnya nantinya itu bisa kayak ngerendahin diri sendiri. Nah, menurut kakak dengan pendapat seperti itu, gimana sih cara mengatasinya, Kak? Baik, jadi kebanyakan orang pasti merasakan seperti itu ya. Dan itu sangat menyakitkan sekali ya, termasuk untuk mental kita. Apalagi kalau kita orangnya kayak pemikir, baperan, kayak gitu itu sangat mempengaruhi banget buat kita kehidupan yang lebih Iya, lanjut gitu. iya bener Jadi, banget, Kak. iya benar gitu deh banget. Jadi apa namanya bisa dengan cara kita kembali lagi tadi ke self love, menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri kayak gitu. Jadi meskipun kita apa dibanding-bandingkan kayak dipandang sebelah mata apapun itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri itu bisa mempengaruhi. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing bagaimana kita self love kepada diri kita masing-masing. Kayak gitu. Sangat memotivasi sekali. Nah, untuk yang terakhir, ini kakak bisa memberikan motivasi kepada pendengar agar tidak merasa insecure gitu, Kak. Mungkin pesan dan kesannya sih. Oke, baik. Jadi bagaimana sih Kak motivasi agar semua orang tidak merasa insecure? Karena zaman sekarang ini juga kan kebanyakan banyak yang insecure gitu kan. Jadi menurut kakak pribadi yaitu dengan cara pertama yaitu bersyukur. Kuncinya bersyukur. Jadi kita ini kan sudah diciptakan dengan sebaik mungkin, jadi kita harus bersyukur dan kita harus merawat diri kita tadi self love, merawat diri kita sama seperti tadi. Jadi kita harus lebih menghargai diri kita sendiri, bersyukur, terus kayak mengembangkan bakat-bakat kita, mengembangkan semua dalam hal-hal positif kayak gitu. Jadi nggak usah niru-niru kayak orang lain, kita kepengen ini, kepengen itu, karena kita nggak bisa menjadi seperti orang lain karena hakikatnya kita pasti menjadi diri kita sendiri. Tapi mungkin kita bisa mengikuti orang lain itu karena prestasinya, karena hal-hal positifnya itu bisa. Tapi kalau misal agar kita nggak insecure, yaitu dengan cara bersyukur, banyakin bersyukur, kemudian banyakin mencintai diri kita sendiri, banyakin menghargai deh, pokoknya menghargai diri kita sendiri itu penting banget. Karena jika kita udah nggak menghargai diri kita sendiri, udah nggak cinta pada diri kita sendiri, itu kayak kita menyiksa diri kita sendiri, malah kayak gitu. Dan itu akan menyebabkan sebuah bisa-bisa menjadi gangguan mental, bisa menjadikan gangguan-gangguan yang akan membuat seseorang itu bisa sakit gitu. Jadi motivasi kakak untuk agar kita lebih merasa bahagia, terus nggak insecure, yaitu pertama dengan cara bersyukur, kemudian kita self love, mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Contoh misal kita apa? Misalkan nih ya, kita eh, lomba nih, misalkan lomba. Nah, terus kita udah bersungguh-sungguh, terus ternyata kita gagal atau mengalami kekalahan. Jadi sebaiknya kita koreksi diri kita tadi. Koreksi diri kita, terus udah meskipun kita gagal atau menang, kita harus mengapresiasi diri kita sendiri kayak gitu. Pokoknya harus bisa pinter-pinter menghargai diri kita sendiri, nggak usah ikut-ikut orang lain. Jadi diri kita sendiri itu pasti lebih baik untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, sangat bagus sekali motivasinya. Semoga kita bisa menghargai diri sendiri ya, Kak ya. Nah, tidak terasa kita sudah masuk di akhir acara. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari podcast.
Yaitu insecure itu merupakan perasaan tidak aman, mungkin pernah dialami semua orang. Nah, ketidakamanan ini bisa terjadi saat kita bisa merasakan kesalahan, kekurangan, atau tidak mampu dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu kita harus bisa menghargai diri kita yang sudah diberikan tips oleh kakaknya, yaitu yang pertama kita harus kesadaran diri kita, yaitu kesadaran diri ini merupakan sebuah langkah awal untuk mengembangkan diri kita. Nah, untuk yang kedua yaitu harga diri. Seseorang itu tidak perlu mengikuti standar orang lain. Yang ketiga yaitu kepercayaan diri, yaitu hasil evaluasi dari diri kita sendiri. Dan yang keempat yaitu kita harus bisa melakukan perawatan diri sendiri untuk menjaga kesehatan baik berupa fisik maupun mental. Oke, mungkin itu saja podcast pada episode 3. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Rizky bisa bermanfaat untuk semua pendengar. Dan jangan lupa selalu dengarkan podcast kami setiap tanggal 25 dengan tema yang menarik tiap bulannya. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Dan jangan lupa like and subscribe. Oke, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.